Video ini disponsori oleh Syam Creative Design. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang riadoh. Gimana kabar hari ini? Masih tetap semangat kan riadohnya? Aku yakin banget kalian pasti sampai di target yang sudah ditentuin riadohnya sampai kapan. Entah itu 30 hari, 40 hari, 1 minggu, bahkan 2 hari. Ya semoga aja ya ini jadi kebiasaan buat kalian dan evaluasi buat lebih baik lagi. Kalian pernah gak sih ngalamin situasi saat kalian itu mau pergi keluar kota dalam rangka mungkin tugas kantor atau bisa juga traveling, terus ada teman deket kalian, bahkan ya teman gak deket-deket banget, tahu kalian mau keluar kota ataupun jalan-jalan gitu, terus bilang, jangan lupa ya oleh-olehnya nanti kalau udah balik. Atau saat kalian jualan online shop, terus ada teman lama kayak gitu ya, datang mau beli barang kita, tiba-tiba bilang, free ongkir kan? Diskon ya, kita kan teman, harga teman dong pastinya. Pernah nggak ngalamin hal seperti ini? Atau bahkan kalian pelakunya? Jujur ya, aku yakin sebagian dari kalian yang dengerin podcast ini pasti pernah ada dalam situasi seperti ini. Kalau aku ada di posisi itu, sudah pasti aku tuh ngerasa terbebani banget sih, apalagi kalau kita travelingnya itu pakai uang pas-pasan kayak gitu ya. Bukan karena kita banyak uang terus pingin traveling, tapi jauh-jauh hari kita itu sudah nabung buat traveling, tiba-tiba pas traveling ada temen yang minta dibawain oleh-oleh kayak gitu. Aku yakin nanti pas pulangnya, nggak hanya pas pulang ya, mungkin di saat dia traveling bakalan kepikiran, waduh mau bawain apa ya, padahal uangnya kan ya pas-pasan banget kayak gitu, pas buat tiket masuknya, mungkin buat tiket pesawatnya dan lain-lain. Kalau untuk oleh-oleh, teman kita satu dioleh-olehin, teman yang lain pasti juga bakalan minta kayak gitu ya. Atau di posisi saat kita jualan online shop, baru-barunya buka, terus masih nggak berkembang kayak gitu ya, online shopnya masih sepi-sepi aja, tiba-tiba ada teman yang minta gratis free ongkir atau minta diskon, padahal laba kita nggak seberapa. Kamu tahu nggak orang yang sukanya minta diskonan, minta traktir, minta ini itu sama temen, ya mungkin buat mereka udah biasa-biasa aja ya, kayak candaan gitu. Tapi kalau seandainya terus-terusan dipelihara, itu akan membentuk suatu mental yang disebut dengan mental miskin. Orang yang bermental miskin itu selalu ngerasa nggak cukup teman-teman, ngerasa selalu kurang, selalu nggak punya. Padahal kalau bisa dilihat kayak gitu ya, mereka punya aja sih duit, cuman ya mentalnya aja udah kebentuk seperti itu. Dan parahnya lagi, orang yang selalu bermental miskin itu sama halnya kurang bersyukur sama Allah, tidak pernah mensyukuri apa yang dia punya sekarang, maunya dikasih terus, dikasih gratisan terus, nggak mau rugi, dan sudah pasti ini bakal nyusahin orang lain. Dan kebalikannya, orang yang bermental kaya, dia itu selalu merasa cukup, meskipun keadaannya ya sangat kekurangan, tapi karena dia punya mental yang kaya, dia selalu bersyukur apa yang dia punya, apa yang dia miliki, dan intinya nggak pernah nyusahin orang lain juga. Beda loh ya sama orang yang miskin beneran sama mental miskin. Kalau miskin beneran ya nggak apa-apa sih. Kenapa? Itu kan masalah situasi aja. Mungkin situasi saat ini dia benar-benar nggak ada uang, tapi bisa jadi suatu saat Allah menaikkan derajatnya. Tapi kalau yang namanya mental miskin itu bakalan susah. Karena susahnya apa? Ya meskipun dia sekaya apapun, sebanyak apapun uangnya, dia akan terus meminta-minta sama temennya atau orang-orang terdekatnya, ngerasa terus kekurangan, ngerasa nggak bersyukur. Yaitu perbedaan miskin beneran sama mental miskin. Dan mental miskin ini juga nggak hanya masalah ini ya, minta terus-terusan sama orang, tapi membelanjakan uangnya untuk hal-hal yang nggak penting itu juga masuk di mental miskin. Yuk sekarang kurang-kurangin minta traktiran sama temen, ya kalau bisa kita aja yang traktir. Hitung-hitung itu juga pahala sedekah kan.
Terus kurang-kurangin juga minta oleh-oleh sama temen ya, meskipun cuma candaan doang, terus cuma basa-basi, tapi bisa aja basa-basi kalian itu jadi beban buat mereka kayak gitu ya. Katanya mau jadi pengusaha sukses, mau jadi owner sebuah brand, pingin punya usaha yang bermanfaat buat banyak orang. Nah, sebelum jadi pengusaha beneran yang sukses, mulai saat ini kita harus belajar. Nggak ada loh yang namanya pengusaha sukses ataupun owner sebuah brand terkenal kayak gitu, perilakunya minta-minta sama temen, minta-minta ditraktir, malah mereka yang traktir kayak gitu ya. Nggak apa-apa kalau sekarang kita keadaannya masih pas-pasan, kita berusaha punya mental kaya. Siapa tahu nanti dengan kebiasaan kita bermental kaya, Allah benar-benar ngasih jalannya buat kesuksesan kita. Hal besar itu kan memang dimulai dari hal terkecil, dan karakter kita di masa depan, misal kita sudah menjadi sebuah pengusaha kayak gitu ya, itu adalah bentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita dulu. Ya saat ini nih. Aku ngomong seperti ini bukan karena aku ini udah beneran sukses jadi pengusaha atau orang-orang yang sukses kayak lah intinya ya. Tapi aku saling mengingatkan karena ini juga jadi pembelajaran buat aku. Nah itu kan kalau seandainya kita minta-minta Kak, kalau kita nggak minta tapi kita dikasih gimana? Ya udah diterima aja. Kita bantu teman kita yang ingin melakukan kebaikan kayak gitu ya. Dan kita balas dengan doa terbaik. Gitu caranya terima kasih yang benar. Yaudah itu aja podcast kali ini. Semoga ini jadi bahan motivasi ya buat kalian dan merubah mindset kalian secara perlahan-lahan untuk jadi yang mindset yang positif, mindset yang kaya, terus mindset berbagi. Kita ketemu di podcast berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya juga. Wassalam.